Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, tepuk tangan dulu dong. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu ini. Ya, Bapak Ibu, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya Putri Dian Pratiwi yang akan memandu Bapak Ibu dalam kegiatan IHT kali ini. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran dari awal hingga akhir acara. Baiklah, nah karena kita di sini sudah dewasa semua dan kita menerapkan pembelajaran orang dewasa, maka saya akan mengajak salah satu peserta untuk memimpin doa kita. Siapa kira-kira yang bersedia Bapak Ibu? Saya, Bu. Bu Noni, silahkan. Pak Indra. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah. Baik, Bu Noni, terima kasih telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita ice breaking dulu ya untuk mencairkan suasana. Iya, Bu Noni kayaknya belum ice breaking udah seneng nih, udah bahagia ya. Iya, Bu. Iya. Jadi tujuan ice breaking ini memang untuk membuat hati kita bahagia. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita bahagia, maka otak kita pun akan lebih mudah menerima materi. Baik Bapak Ibu, ice breaking kali ini saya yang pimpin nggak apa-apa? Iya Bu. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Ice breaking kali ini judulnya adalah Instruksiku Ekspresimu. Ya, jadi nanti kita akan bergantian. Yang pertama dari saya akan memberikan instruksi. Nah nanti Bapak Ibu mempraktekkan ekspresinya seperti apa. Begitu, misalnya ekspresi ketika jatuh kan sedih ya. Nah, itu muka sedih kayak gimana? Seperti itu. Nanti kalau setelah dari saya, nanti saya akan lempar ke peserta. Nah, dari situ bergantian. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Kita mulai ya. Instruksiku ekspresimu. Ekspresikan saat kita nemu uang di tengah jalan. Iya. Oke, keren. Baiklah, saya lempar ke Bu Anggraini Suryana. Terima kasih. Uangnya nggak tahu cuma 2.000 doang ya Bu. 2.000 juga, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. 2.000 juga ya. Kalau sejuta udah diambil orang dulu. Kalau 2.000 dibiarkan. Saya mulai ya. Instruksiku ekspresimu. Coba kalau jatuh dari tangga, bagaimana ekspresimu? Sakit ya, sakit banget ya. Aduh, sakit banget ya. Terima kasih buat teman-teman. Lanjut dengan Ibu Selvia. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke instruksiku ekspresimu. Di tanggal tua, ekspresinya seperti apa? Coba. Rata-rata sama ya. Padahal di tanggal tua tuh belum tentu nggak punya uang loh ya. Oh, iya. Asik. Siapa tahu gajiannya di tanggal tua ya. Tuh, Bu Selvi semangat.
Baik, Bener. terima kasih Bu Bener. Selvi. Sekolah Ya, paling ayo. silakan dilempar lagi Bu Selvia ke siapa? Saya mau ke Bu Noni. Oke, terima kasih Bu Selvi. Selanjutnya adalah instruksimu, instruksiku, ekspresimu, ekspresi sakit gigi. Yana masih cantik sakit gigi juga. Bu Yana sakit giginya cantik banget. Iya. Oke, Hoak selanjutnya Ibu mah hoak. dilempar ke kasih, Bu Pak Noni. Indra. Iya. Pak Indra silakan. Ya, karena saya cowok sendiri nih, saya mau lihat nih. Instruksiku, ekspresimu. Saya mau lihat kalau ibu-ibu ekspresinya ketemu sama artis Korea idaman. Nah, gimana tuh? Gitu ya. Saya nggak suka artis Korea, jijik. Oh gitu kan. Suka yang lokal ya Bu Selvi ya. Yang lokal aja. Nggak suka. Pak Yang Bu lokal Selvi. emang jauh lebih berbobot. Bu. Iya. Kelasan semua. Dia belum kenal Caan Bu. Oh my God. Siapa itu Oh, sayur? Bu ya. Oh my God, Bu Yana. Bu Selvi sukanya India, Pak. India. Oh iya iya iya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Keren. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Ice breaking-nya sudah selesai. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat. Sudah. Oke. Jadi, Bapak Ibu semua, pada siang hari ini saya akan memaparkan mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, tujuannya apa sih kita belajar materi ini, pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemauan. Nah, tujuannya agar Bapak Ibu dapat menggunakan materi ini untuk menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Mungkin kan sebelumnya kemarin ya Bapak Ibu sudah melihat, sudah menyimak, mengikuti materi mengenai pendidikan yang berpusat pada murid, ya, pendidikan yang didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini lanjutannya, ya. Baiklah, nih ada pertanyaan pemantik. Saya pengen tahu nih ya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernahkah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Ayo, siapa mau jawab? Sering Bu, sering. Oh, Bu Yana, Sering sering ya? banget. Oke, Banget. yang lain? Misalnya, Pernah. Ya gimana Bu Yana? Bu Yana dulu. ya, kadang saya sering banget tuh nemuin ya siswa kalau belajar itu kerjaannya keliling kelas, Bu. Repot banget ya. Jalan-jalan terus ya, Bu? Iya, jalan-jalan di kelas. Seperti itu. Itu yang paling sering saya temui di kelas, Bu. Baik, Bu Saya, Yana. Bu. Ada lagi yang lain? Saya, Bu Noni, silakan. Kalau siswa saya di sekolah itu, kalau kita menjelaskan secara klasikal atau bersama-sama di dalam kelas, itu mereka kadang banyak yang nggak paham, Bu. Jadi harus dijelaskan secara personal, satu-satu. Kita berkeliling menjelaskan ke di meja mereka gitu, dia baru paham. Oh iya, ada yang tipenya seperti itu Iya. juga ya. Iya. Silakan dari yang lain. Bu Selvia, silakan. Iya, jadi memang ada peserta didik yang pada saat dijelaskan ada langsung paham, Mm-mm. ada yang peserta didik pada saat dijelaskan diulang-ulang sekian kali baru paham. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Jadi harus berkali-kali gitu ya. Baik. Betul, Ada yang lain? betul. Pak Indra, bagaimana tipenya peserta didiknya? Bu. Silakan. Kalau saya mayoritas itu anak-anak, Bu. Kalau disuruh presentasi itu susah banget, Bu. Jadi kadang-kadang ada yang nggak mau maju, ada yang izin ke toilet, keingetan. Tapi herannya kalau siswa tersebut disuruh misalkan olahraga, kemudian dia gambar, itu semangat banget, Bu.
Oh gitu, iya iya. Jadi memang dia kalau disuruh ngomong susah gitu ya, tapi kalau gambar, kalau olahraga itu semangat gitu ya. Baik, itu berarti apa tuh karakteristiknya ya? Beda-beda ya? Seperti itu bukan sih, Bapak Iya. Ibu? Iya, Iya, Bu. betul. Ya. benar, Iya, benar. betul. Nah, Gitu, Bu. Betul. mengapa menurut Bapak Ibu hal itu terjadi? Oh tadi ya, karena apa tadi karakteristiknya Berbeda-beda. Berbeda-beda Berbeda-beda. setiap Cara anak. belajarnya berbeda. Nah, betul sekali cara belajarnya berbeda-beda. Selama ini kita menyelenggarakan pembelajaran, pokoknya harus seperti ini gitu kan. Cara mengajarnya begini, kalian harus belajarnya seperti ini, evaluasinya begini, begitu kan. Harus sama semua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ya. kita belajar sesuatu yang baru. Nah, tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Nah, tadi itu dari jawaban Bapak Ibu tadi bahwa banyak ya yang menjadi akar masalah dari kejadian tersebut. Ya, bisa diantaranya yaitu level atau tingkat capaian atau kemampuan belajar dari peserta didik tersebut yang memang belum tepat. Ya, belum tepat, tidak sesuai dengan capaian belajar yang diharapkan. Nah, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harusnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, ini seperti apa maksudnya? Kita simak ya Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi ini adalah konsep pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik atau disebut dengan teaching at the right level. Jadi, nah ya kita harus melihat pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didiknya. Nah, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi, pembelajaran itu dibuat sesuai atau disesuaikan dengan capaiannya, dengan tingkat kemampuannya, dengan kebutuhan peserta didiknya untuk mencapai capaian pembelajaran tadi. Jadi karena profilnya beda-beda, karena karakteristiknya beda-beda, makanya kita harus berusaha untuk mewadahi berbagai keunikan, berbagai karakteristik, berbagai profil gaya belajar dari para peserta didik kita, seperti itu. Nah, konsep ini merupakan bentuk implementasi dari, nah itu yang kemarin dipelajari, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala hal yang kita upayakan untuk berpusat pada peserta didik. Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu. Sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Jadi, numerasi dan literasi peserta didik ini diasah bukan hanya pada beberapa mata pelajaran, tapi pada kalau bisa semua mata pelajaran. Mungkin tidak pada semua topik. Nah, itu bisa dipilah-pilah. Oh iya, ini bagian topik ini bisa dimasukkan untuk mengasah numerasi dan literasi peserta didik. Nah, itu dari guru-guru mapelnya itu memang harus jeli kita ya. Itu untuk menjadikan itu menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Nah, ini yang unik ya Bapak Ibu. Ini konsep ini menurut saya unik. Sebelumnya belum pernah ada kayaknya. Mungkin ada juga kayak misal ada kelas akselerasi, mungkin udah pernah ada ya beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi kalau misalnya ada siswa kita yang lambat, kemudian kita titipkan ke kelas yang di bawahnya, ada nggak kayak gitu? Kayaknya enggak juga kan. Nah, ini konsep seperti ini yang baru dan bisa kita kembangkan. Jadi ketika kita melihat kemampuan peserta didik ini kayaknya di bawah kemampuan yang lain deh. Kemudian kita mau mengajarkan suatu materi yang sebenarnya harus menguasai dasarnya dulu, baru dia bisa
ikut belajar dengan kita. Nah, itu dasarnya itu di kelas yang bawahnya. Bolehlah kita titipkan kepada guru yang di kelas bawah kita gitu. Boleh seperti itu. Nah, ini yang makanya di sini disebut peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Kemudian setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Ini kata kuncinya bahwa proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran, akan tetapi tetap harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Nah, itu. Nah, kemudian kemajuan hasil belajar ditentukan berdasarkan evaluasi. Nah, tentunya evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan terus dong ya untuk melihat perkembangannya seperti apa sih. Nah, itu. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik. Pendidik ini maksudnya guru agar bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, mungkin kalau di kurikulum yang sebelumnya kita suka mendengar remedial teaching. Jadi yang di remedial bukan ujiannya, tapi pembelajarannya gitu ya. Masih ada waktu saya untuk menjelaskan. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pengajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran ya. Yang pertama yaitu assessment. Kemudian selanjutnya ada perencanaan dan juga selanjutnya adalah pembelajaran. Maksudnya di sini pelaksanaan pembelajaran. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini di zoom lagi ya. Assessment, jadi pada tahap ini untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik ya. Karena kita tadi itu kan melihat profilnya, melihat keunikannya, melihat kebutuhan dari peserta didik. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui? Nah, itu harus dilakukan assessment. Nah, ini yang disebut dengan assessment diagnostik. Assessment diagnostik itu seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pengajaran selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, setelah mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan peserta didik, selanjutnya kita melangkah pada tahap perencanaan, yaitu menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data atau hasil asesmen kita. Nah, ketika sudah menyusun, barulah kita laksanakan pembelajaran itu. Nah, di dalam pelaksanaannya untuk melihat perkembangan siswa, maka perlu kita adakan evaluasi. Ya, evaluasinya itu kapan? Apakah di akhir semester saja atau di akhir tahun ajaran saja? Kalau di mata pelajaran itu ada yang namanya asesmen formatif dan sumatif. Suka dengar ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, kalau misalnya di bimbingan konseling kita nanti ada mengenal asesmen proses dan hasil. Nah, itu selama prosesnya itu bagaimana saja peserta didik, apakah ikut aktif dalam kegiatan gitu. Kemudian ada asesmen hasil ketika kegiatan itu atau layanan itu sudah kita lakukan. Ini bentuknya seperti apa? Mungkin masih ngawang-ngawang, nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan dari pemaparan tadi tuh ya? Apa mengenal peserta didik, Bu. Peserta didik. Oh, mengenal kemampuan peserta didik, keren. Kita tepuk salut dulu deh, tepuk salut.
Salut. Prok, salut. Prok, salut. Oke, ya. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengenal peserta didik, kita harus mengetahui kemampuan peserta didik. Betul. Baiklah, selanjutnya kita mengisi ini ya. Tugas ya, Bu ya? Banyak nggak, Bu, tugasnya, Bu? Bukan tugas. Kita akan mengisi chat mana nih, chat? Nah, kita akan mengisi formulir ya mengenai profil kita masing-masing. Oke, saya beri waktu 5 menit. Siap. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya. Jadi siapa di sini yang tipenya visual? Ada? Saya, Bu, visual, Bu. Oh, visual. Saya visual, ada Bu. 2 orang. Yang auditori? Visual. Tidak ada. Yang tidak ada, Bu. Biasanya laki-laki nih ya. Pak Indra tuh diam aja, Bu. Saya, Bu, kinestetik. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung materi hari ini, penghujung kegiatan hari ini. Ya, sejenak pernyataan ya, penguatan materi yang perlu saya sampaikan, bahwa kita harus ingat ya Bapak Ibu bahwa semua anak itu adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Bahkan anak kembar pun punya DNA yang berbeda. Oleh karena itu, maka masing-masing anak tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda pula dalam belajar. Nah, itulah tugas guru. Nah, kita sebagai guru harus mau menerima, oh ya sudahlah, memang tipenya seperti itu gitu kan. Nggak bisa kita maksain. Kalau kita maksain ya dia akan kesulitan. Nah, itu nanti balik lagi ke pertanyaan yang di awal. Kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Jadi tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa juga merupakan sesuatu yang sifatnya non-kognitif. Atau ya non-kognitif kaitannya dengan aspek psikologis atau juga aspek emosi, Bu. Iya, betul. Perasaan. Emosi. Baiklah Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Saya akan stop share. Baiklah, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Jelas, Bu. Sudah jelas? Oke. Ya. Aman. Jelas, Bu. Aman. Oke. Bungkus ya Pak Indra. Bungkus. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah materi kita pada siang hari ini mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua dapat mengaplikasikan apa yang kita dapat pada siang hari ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.